yang bikin Raffel Entertainment ini akhirnya bisa mendatangkan Avenged Sevenfold untuk kembali ke Jakarta? Sebenarnya banyak teman-teman yang kasih masukan ya. Salah satunya Renat kasih masukan, terus ada beberapa teman-teman saya ngasih masukan. Awalnya sebenarnya pengennya ada di sebuah festival saya, cuman saya pikir-pikir ngobrol banyak sama Avenged, kayaknya lebih bagus kalau kita bikin konser tunggalnya yang spektakuler, karena waktu dia main di Amerika Selatan itu show-nya benar-benar luar biasa. Kurang lebih sekitar kalau nggak salah 80.000 orang yang datang nonton show dia di Meksiko. Dan saya rasa mestinya Indonesia sebagai fanbase nomor satunya bisa lebih dari itu. Makanya kita bawa kembali si Avenged Sevenfold. Sebenarnya mereka yang mau ke Indonesia. Iya, dari sekitar tahun yang lalu. Terus saya masih diem-diem aja, terus ya akhirnya ya benar kayak tadi saya ngomong, di circle saya sebenarnya pada bilang, bro datangin Avenged dong bro, datangin Avenged bro. Akhirnya ya udah kita datangin. Kita langsung Ya. iyain aja, gas aja gitu ya. Ya dapat schedule-nya ya kita iyain aja. Lanjut juga mungkin dari beberapa circle Bang Raffel nih gitu ya, termasuk juga ada beberapa di sini yang notabene itu latar belakangnya memang pecinta musik rock banget ya Bro ya. Boleh nggak sih diceritain mungkin seputar kayak waktu Bro Kenneth ini tuh pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman ataupun circle pecinta musik rock, gimana sih proses kolaborasi yang terbangun antara Bro Kenneth dan juga Raffel Entertainment sampai akhirnya konser Avenged Sevenfold ini tuh bisa terwujud di Jakarta? Ya, makasih Mbak. Intinya acara ini bisa terlaksanakan memang dasarnya kita menyerap aspirasi dari teman-teman pecinta musik rock. Terus ada permintaan, ayo dong Avenged Sevenfold kalau bisa undang dong Bang ke Jakarta. Nah kebetulan saya dengan Raffel kan teman maklum baik. Dan saya melihat Raffel Entertainment ini kan memang secara track record ini kan sangat mumpuni lah dalam menjadi promotor musik skala internasional. Jadi saya minta dari Raffel untuk kalau bisa membawa Avenged Sevenfold ke Indonesia. Cuman saya ada syarat. Saya maunya gignya di JIS. Karena saya mau JIS ini, Jakarta International Stadium ini bisa go public. Selama ini kan hanya GBK, saya maunya JIS. Terus kemudian juga ini kan proses nggak instan, Mbak. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan juga. Akhirnya ya adalah event ini gitu bisa terlaksana. Luar biasa ya, boleh minta tepuk tangannya teman-teman semuanya. Dan juga mungkin Bro Kenneth sekali lagi dong, aku juga penasaran kan Bro Kenneth ini sering banget ngobrol-ngobrol sama pecinta musik rock dengan circle-circle itu ya kan, termasuk juga beberapa orang mungkin kayak ayo datangin Avenged Sevenfold nih. Kira-kira insight-insight dari teman-teman pecinta musik rock ataupun anak-anak muda yang high demand banget tentang Avenged Sevenfold ini tuh seperti apa sih? Jadi saya secara pribadi melihat teman-teman pecinta musik rock ini kan tidak bisa disepelekan ya. Mereka adalah sebuah komunitas yang harus kita perhatikan gitu. Karena memang secara insight baik sekali, tinggi sekali, dan kalau kita bicara musik ini kan sesuatu yang universal. Jadi tidak ada kekhususan lah. Jadi semua bisa menerima. Jadi saya melihat kesempatan ini juga gitu. Saya ingin supaya bisa menjadi jembatan terkait apa yang menjadi keinginan teman-teman para pecinta musik, supaya apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi harapan mereka bisa terakomodir, Mbak. Seperti ini, boleh diceritain dulu. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
kami di JIS itu merasa sangat berterima kasih kepada Rafael, kepada Paket, yang sekarang bicara kota global ya. JIS itu dari Bruno Mars, Ed Sheeran segala macam sudah tampil gitu loh di dunia. Nah sekarang beliau-beliau ini berdua menguatkan lagi. Jadi visi misinya Pak Gup untuk menjadi kota bagian dari kota global perlahan itu mulai kelihatan sangat nyata. Terima kasih Bapak-Bapak nih, kita sudah diberikan kesempatan, kehormatan bagi kami. Kalau ditanya bagaimana kondisi kita saat ini, kita akan siap. Apalagi dalam waktu dekat, 2 tahun itu pendek, kita akan masuk ke 500 tahun kota Jakarta. JIS terus berbenah, JIS terus berusaha meyakinkan siapapun di Asia Tenggara, di dunia bahwa Jakarta juga adalah bagian dari mereka. Itu pertama. Kedua, Indonesia, Jakarta itu adalah pasar besar buat mereka. Kemarin kita di Japro telah berhasil menyelenggarakan Formula E. Itu adalah bagian-bagian dari fundamen sebuah kota global. Nah, dalam konteks Terima Sekali kasih. pagi ini ya, seger banget ya. Terima kasih Bang Kena, Bang Rafael, Pak Adi. Saya senang sekali sebenarnya. Jadi untuk JIS sendiri, JIS ini harus siap untuk berbagai macam kegiatan, terutama untuk kegiatan sport dan non-sport. Apalagi tadi Pak Adi sudah mention bahwa kita harus siap untuk menuju ke Jakarta Global City. Senang sekali waktu pertama kali Bang Rafael dan Bang Kenneth telepon dan ngasih tahu bahwa membawa ada band rock yang selama ini juga saya cukup dengerin juga gitu untuk main di JIS, dan ini untuk mendukung kegiatan Jakarta Global City dan menuju 500 tahun Jakarta. Tentunya ini bersinergi banget dengan Japro. Jadi kami sangat berterima kasih bisa berkontribusi untuk mewujudkan sebuah kegiatan berskala internasional di Jakarta International Stadium. Kami tim dari Jakarta International Stadium siap untuk mendukung semua kegiatan, apalagi berskala internasional untuk menuju ke program pemerintah juga tentunya ke Global City dan juga menyambut ulang tahun Jakarta 500. Jakarta International Stadium siap untuk memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung semua programnya termasuk konser Avenged Sevenfold ini. Sebenarnya kenapa milihnya JIS, kita udah tahu lah venue yang paling proper itu untuk stadium yang paling proper di Indonesia. Bahkan untuk sekarang bisa leading di Asia lah, salah satunya di JIS. Pertama kali saya tahu JIS proper benar-benar pada saat saya datang pertama kali, waktu itu diajak Kenneth main bola sebenarnya ke sana sama Muse. Oh oke. Jadi kita main bola sama Muse di JIS. Ternyata bagus banget di venue ya. Biasanya kan kita selalu di Ancol kan ya. Sampai mungkin pernah dibilang kita kontrak mati sama Ancol. Ya walaupun Japro sama Ancol itu masih abang adek lah ya ceritanya kan ya. Jadi kita sekarang mulai coba ke JIS dan kita pengen kasih deliver sesuatu yang beda buat Deadbat juga, buat fans-fansnya Avenged Sevenfold di Indonesia. Kalau yang lalu kan 2024 waktu itu kan dia mainnya di Stadion Madia tuh, stadionnya ya kita bisa tahu lah stadionnya bukan stadion yang proper menurut saya. Makanya kita Pendengar dan pecinta Avenged Sevenfold gitu. Kira-kira apa yang berbeda dari konser-konser lainnya sehingga orang-orang harus datang ke Jakarta untuk nonton Avenged Sevenfold? yang pasti sih mereka bilang sama saya sih antusias ya, antusias banget. Mereka punya sesuatu yang baru, mereka juga kangen banget sama fansnya di Indonesia, mereka juga merasa Indonesia itu sangat spesial. Bahkan mereka confirm dulu seperti biasa di Indonesia, baru ke tempat-tempat lain. Ya, jadi sampai saat ini saya juga belum tahu apa spesialnya, tapi dia berjanji sama saya bakal menampilkan sesuatu yang spesial. Oke. Semoga ya teman-teman ya nanti kita bisa melihat langsung seperti apa konser Avenged Sevenfold mendatang ya. Sedikit aja ya, saya melihat. Sedikit banyak boleh bebas. Enggak, saya kebetulan kan orangnya suka lupa. Jadi saya agak sedikit catat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Ya, boleh. saya melihat bahwa
teman-teman terutama bagi Deadbed ya, terutama bagi para pecinta Avenged Sevenfold, kita melihat ini adalah sebuah ekosistem, Pak. Ekosistem yang tidak bisa kita remehkan, karena Indonesia ini kita lihat mempunyai basis penggemar musik yang sangat kuat, khususnya rock dan metal ya. Oke. Ketika ada kesempatan untuk membantu membuka akses ya, baik melalui komunikasi mungkin dengan jalan lainnya dan kolaborasi, saya berusaha mendorong kepercayaan dari yang internasional, tentunya melalui Ravel Entertainment. Kalau kategorinya ada kurang lebih. Nah ini ada di Ada mana Bang? ya? Nah kita sudah tampilkan Nah. deal ini. Pokoknya dari harganya tuh dari 600 ribuan lah, 600 ribuan nggak sih? Dari 600 ribuan sampai paling mahal 2,5 juta. Jadi sangat-sangat affordable banget buat teman-teman yang biasanya cuma denger lagunya di warnet atau di YouTube, bisa nabung untuk nonton Avenged Sevenfold live secara langsung dengan panggung yang lebih spektakuler, tata cahaya yang lebih spektakuler, audio yang lebih bagus. Jadi mudah-mudahan bisa menghibur buat semuanya. Oke baik. Yang mengikuti perjalanannya gitu udah lama. Jadi sangat senang Bang Rasul bisa datangkan ke sini gitu. Iya, dan juga di tahun lalu MCNO juga sempat bilang katanya mereka mau balik lagi di sini. Kedatangan Avenged Sevenfold tahun ini jadi kayak penepatan janji mereka gitu untuk datang lagi ke sini. Oke, tenang Kak, nggak usah gemeter ya. Udah tau Avenged Sevenfold-nya di-announce ya. Tenangin dirinya ya. Oke, Bro Kenneth. Bentar, Mbak. Boleh, kenapa? Kok makasih sama Ravel doang, nama saya. Kalau Bapak juga kenal semuanya. Orang saya yang punya inisiatif kok. Ya Ravel doang nih, makasih Pak Kenneth gitu loh. Nah sekarang balikin lagi nih pertanyaannya ya. Bro Ravel Kenneth setelah nih. Kenneth putusin, baru pilih Ravel kan gitu ya. Jelas dulu nih permainan ini. Oke, nah sekarang aku tanya deh sama Bro Kenneth. Ya mumpung ada fanbase-nya dari Avenged Sevenfold, ada Deadbed Indonesia nih, ya kan? Bro Kenneth sendiri kan sudah banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman pecinta musik rock gitu. Teman-teman semua, ya terima kasih sebelumnya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, buat adik-adik saya senang banget akhirnya show ini dapat terwujud walaupun nanti masih Oktober tanggal 10. Semoga semuanya lancar, baik. Saya juga pengen kita Indonesia juga gak kalah sama negara-negara yang lain. Saya pengen memajukan Jakarta, Indonesia. Mudah-mudahan Avenged Sevenfold datang bisa sangat-sangat sukses dan bisa terus lancar. Jangan lupa datang buat teman-teman semua, bisa dicek semua infonya di Instagram Ravel Entertainment, di Hammersonic Facts juga bisa, sama di websitenya a7xindonesia.com. Oke. Jadi terima kasih buat rekan-rekan media yang udah hadir di pagi hari ini.